dilakukannya masih online, setahu saya. Bentuknya pilihan ganda untuk ilmu konstruksi ini ada 80 soal, ya. Dan bobot nilainya itu 50-50. Jadi yang semua kalian kerjakan kemarin plus tugas finalnya itu akan menjadi komponen yang 50%. Habis ini mau saya nilai dengan Pak Adin. 50%-nya lagi UU, jadi cukup besar. Nggak bisa disepelekan si UU ini. Materinya adalah materi-materi teori yang sudah pernah dipresentasikan. Di Classroom kan juga di-share ya, si materi-materi ini. Atau kalian bisa lihat dari sini, terus kalau ada soal yang kayaknya kalian nggak mengerti, kalian cari nih kemudian di Google atau buku referensi lainnya gitu ya. Nah ini nomor 1, beban-beban yang terjadi pada bangunan berasal dari berat berikut kecuali apa? Boleh langsung open mic aja, langsung jawab. Hidup. Beban hidup. Yakin? Berat sendiri. Yakin? Ini ada ya di materi pondasi, tolong dibaca. Belum ada yang benar. Beban hidup itu ada yang namanya beban hidup. Ya. Beban mati. Coba nanti dicek ya. Jadi jangan nebak-nebak. Yang mana? Yang kedua, berat yang dihitung dari atap sampai pondasi adalah Berat struktur. Lanjut ya. Berat fungsi tergantung pada B. Lanjut ya. Saya nggak bilang benar atau salahnya. Jadi kalian ingat-ingat soalnya seperti apa. Beban gaya luar dipengaruhi oleh hal-hal berikut kecuali beban gaya luar. Harga. Lanjut ya. Pondasi menerus dipakai untuk memikul berat dinding. Baca baik-baik soalnya. Pondasi menerus dipakai untuk memikul berat dinding di atasnya saja. Ini kita lagi ngomongin dinding apa? Partisi bukan, Bu? Nah, nggak tahu. B, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Nanti dicari. Gambar pondasi stall atau merata yang paling benar dengan letaknya keberadaannya di batas lahan tetangganya. A dan B benar. Lanjut. Komponen pada gambar pondasi berikut yang fungsinya untuk meratakan permukaan lantai kerja. Pasir uruk. Lanjut ya. Komponen pada gambar pondasi berikut yang fungsinya untuk menahan air yang merembes vertikal, yaitu lanjut ya. Bagian bangunan yang berfungsi untuk menaungi, gampang. Nggak boleh salah ya ini ya. Apa? Nomor 9. Atap. Oke. Gambar di bawah, jika dilihat berdasarkan susunan bahannya merupakan konstruksi dinding Homogen. Oke, coba kita lanjut. Ini ada beberapa tipe nih di bawah. Kalau yang ini, dinding. Lapis heterogen. Kalau yang ini, rangka yang dilapisi. Rangka. oke, ini ada di materi dinding, ya. Jadi nanti kalian buka. Ini kelihatan nggak? Sorry, aku deketin. Gambar susunan dinding satu batu bata berikut tepat, kecuali ini ada nomor 1, 2, 3, 3 yang garis doang, sama nomor 4. Jadi yang tidak tepat yang mana? 1, 3. Kelihatan nggak?
1, 2, 3, 4. Susunan. 1. Kenapa nomor 1? Soalnya dia merata gitu, Bu, nggak selang-seling. Ya, oke. Nomor 14 ya. Jenis dinding yang berfungsi sebagai pembatas antar fungsi ruang adalah Partisi. yang nomor 14. A, B, C, atau D? Partisi. Lanjut ya. Kolom praktis adalah kolom yang mengapit dinding. Partisi. Lanjut ya. Konstruksi bangunan yang terletak di atas tanah atau di atas plat lantai disebut Lantai. berikut adalah tugas plat lantai, kecuali Menerima beban. apa? Membagi ruang. Secara vertikal pun. Secara vertikal atau secara horizontal? Kalian cari tahu dulu definisi horizontal apa. Horizontal ke samping, vertikal ke atas, ya kan? Ya, benar nggak? Lantai itu membagi, coba di logikanya diserap dulu. Lantai itu membagi ruang dengan ruang-ruang di sampingnya atau membagi ruang dengan ruang-ruang di atas dan di bawahnya. Oke, dipikirin dulu gitu ya. Oh, oke. Ya. Beban yang ditunjukkan oleh huruf E pada gambar berikut. E kelihatan nggak nih, yang paling kiri? Di nomor 18. D, Bu. Oke. Permasalahan yang dihadapi lantai terkait fungsinya mendukung dan memindahkan beban pada dinding dan kolom adalah sebagai berikut. Kecuali, jadi ada kecualinya ya. Agak tricky soalnya. Sebenarnya soal ini sama dengan soal nomor 17. Jadi pilihannya kalau nggak B, C. Saya perempit deh pilihannya. Ya. Horizon. Nah, oke. Oh, apa? Dipikirin aja bedanya vertikal sama horizontal. Lanjut ya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi lantai terkait fungsinya menanggul suara atau kebisingan adalah sebagai berikut. Kecuali ini semuanya tentang kebisingan, ya. Tapi yang kalian mesti cari tahu adalah mana yang bisa ditahan pakai, kebisingan mana yang bisa ditahan pakai lantai, mana yang nggak bisa pakai lantai, mesti pakai yang lainnya, dinding atau atap misalnya. B, Bu. Ya, coba. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya ini diingat-ingat soal yang ini ya. Terus, dalam pelaksanaan pembuatan lantai keramik, penentuan penempatan awalan keramik, penempatan maksudnya, awalan keramik menjadi sangat penting. Tahu kan titik awal masang keramik waktu itu kita pernah belajar dikasih panah. Ini kenapa penting? Estetika. Yakin, karena estetika. Estetika tuh berarti keindahan, semata-mata karena keindahan, atau apa yang kira-kira tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar keindahan? Oh, kemudahan pengerjaan tukang. Benar. Oke, lanjut ya. Itu aku benernya pakai tanda tanya. Bener emangnya gitu. Agar menyesuaikan dengan fungsi ruang, dalam perencanaan lantai wajib
menyesuaikan dengan fungsi ruang. Oh, tinggi rendah. Oke, lanjut ya. Ruangan dengan exposed ceiling, artinya Tidak memiliki langit-langit. Tidak langit-langit. fungsi fisik. Fungsi fisik dari langit-langit meliputi hal-hal berikut. Kecuali, jadi itu ada fungsi fisik, ada fungsi non-fisik tuh kayak terkait sama mental dan perasaan. Gitu. Jadi di sini ada yang fungsi fisik, ada yang non-fisik fungsinya. Kira-kira yang mana? Sebagai batas tinggi ruangan ya, Bu. Yakin? Perasaan lega. Perasaan lega. D, Bu. Lanjut ya. Sedangkan fungsi psikis, ini yang tadi non-fisik ya, dari langit-langit meliputi hal-hal berikut, kecuali Sirkulasi Sirkulasi udara. udara. kelebihan langit-langit berbahan dasar gypsum adalah sebagai berikut, kecuali Dapat memandarkan cahaya. Oke, kita lanjut. Komponen langit-langit gypsum berikut disebut Kornis. bukan kornet. Batas antara dinding yang vertikal dengan atap yang horizontal disebut Langit-langit. Langit. loh, ini kok ada dua yang jawabannya atap ya. Bonus deh. Soal bonus karena ada 2 kali yang disebut atap di situ. Menurut bahan yang digunakan, penutup langit-langit dapat dibuat dari berikut ini. Kecuali kuncinya adalah penutup langit-langit ya. Bukan atap. Dak beton. Ya. Tempat duduknya daun jendela disebut, jadi daun jendela itu ditopangnya di mana? Kusen jendela. Jendela. Gampang ya. Sarana sirkulasi manusia dari ruang yang satu ke ruang yang lain disebut gampang juga. Apa? Pintu. Oke. Lanjut. Mempercepat pergantian udara dalam ruang dilakukan dengan menambahkan Jendela. 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 fungsi sekunder pintu adalah sebagai berikut, kecuali primernya tadi kan dia sebagai apa tadi fungsi primernya? Sirkulasi. Sirkulasi. Oke, sekundernya adalah Memisahkan area yang berbeda fungsi. kecuali loh di sini. Menahan banjir. Oke. Hati-hati ya teman-teman, ada kecualinya itu. Nah, ini adalah pintu apa? Yang masih ingat nggak? Tebak-tebak buah manggis deh. French. French doors, oke. Louvered door adalah pintu yang memiliki A, B, C, atau D. Engselnya 180 derajat. Yang punya celah melintang. Oke, B atau C? Coba diingat-ingat. Ya. Gambar berikut menunjukkan mekanisme pintu apa ini? Folding door. Oke, lanjut. Gambar berikut menunjukkan engsel apa? Engsel sendok. Bagian yang ditandai pada gambar berikut disebut Ranjang. ini ada di materi jendela. Ya, cari di materi jendela tentang ini cuma typo-typo boolean atau mullion, ransom atau transom. Cari tentang itu ya di materi jendela. Jendela mati adalah jendela yang Tidak dapat digunakan. Hanya atas bingkai dan kaca. oke.
Perbedaan jendela single hung sash dengan jendela double hung sash adalah coba dibaca baik-baik. A, B, C, atau D perbedaannya. A. Single hang seh hanya ada satu jendela yang bisa bergeser. Oke. Ini gambar jendela apa? Nomor 41. Engselnya di mana? Ini gambar yang ada di gambar. Misalnya di bawah, berarti hopper. Oke. Jendela casement adalah A, B, C, atau D? Engsel di samping, Oke. Kalau awning yang mana? engsel di atas. Dalam menentukan ukuran pintu dan jendela menggunakan dasar pendekatan antara lain, kita kalau mau menentukan ukuran pintunya grand, besar, atau kecil, jendelanya privasi atau jendelanya kaca semua, itu berdasarkan apa? Fungsi dan Yang aktivitas, aktivitas ruang. Fungsi dan aktivitas ruang atau semua benar? semua benar. Semua benar. Dicek dulu ya. Luas atap. Luas atap tergantung pada Luas gedung. perhatikan gambar ini ya. Nanti ada, berarti kalian harus cari materi tentang atap. Ada nomor-nomornya. Nomor 1 menunjukkan apa namanya nomor 1? Bubungan. Bubungan. Bubungan apa jurai? Sedangkan yang disebut jurai adalah nomor, coba aku zoom. Yang disebut jurai adalah nomor 7, 6. Lo, nebak-nebak. Nomor berapa? Lima. Ya, jurai dalam, sorry, ini ditanya jurai dalam, bukan jurai doang. Ini saya kasih tahu, kalau jurai doang 4. Kalau jurai dalam yang mana? 5. Ya. 5, 7, coba ntar cari tahu deh. Ya. Bagian tajam nomor 47. Bagian tajam pada atap yang berawal dari garis tiris atap sampai bubungan atau pertemuan dua bidang atap bangunan dengan sudut mengarah keluar. Ditunjukkan dengan nomor alias jurai luar ya. Nomor 47 itu menanyakan jurai luar. Tadi 46 menanyakan jurai dalam, 47 menanyakan jurai luar. Tadi udah disebut jawabannya apa. Lanjut ya. Nomor 8 menunjukkan, coba bentar aku scroll dulu. Nomor 8 itu ini nih. Kelihatan nggak kursor saya? Apa ini nomor 8? Pinggiran gavel ya, Bu. Ya. Pada konstruksi kuda-kuda mana? Pada konstruksi kuda-kuda bentang pendek berikut, sebutkan nama notasi C dan A. C itu ini ya. A yang horizontal. Tiang gantung gitu. Kapit ke sih. Nah, Tiang gantung dan balok boarding. yakin. Lanjut, kalau gitu apa nama notasi huruf G ini di atas dan E ini yang ini nih, yang di dalam. Nok dan batang sokong. Dan batang songkong.
Bahan genteng pada umumnya terbuat dari bahan di bawah ini kecuali gampang. Keramik. Karton. Menghubungkan jarak vertikal dalam suatu bangunan antara lain menggunakan Tangga. syarat tangga sebagai fungsi tangga utama adalah sebagai berikut ini. Kecuali ini ada di materi tangga tentunya. Jadi tangga itu kan ada tangga utama, ada tangga darurat, ya kan? Tangga servis dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah syarat tangga utama. Kecuali yang mana? Oh, mempunyai akses keluar gedung. Gitu ya. Area yang diperuntukkan sebagai tempat berhenti sejenak saat kita menaiki tangga disebut Bordes. 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 berapa lebar bordes yang dikatakan? A, B, C, atau D? Kurang tepat. 2 kali lebar. Lebar anak tangga, tahu maksudnya? Bukan kedalamannya ya. Lebarnya anak tangga tuh ya dari depan gitu. Lebar bordes kira-kira seberapa? Coba nanti dicari. Kedalaman horizontal anak tangga disebut juga dengan tinggi anak tangga disebut juga dengan ini 57 nomor 5657 jawabannya kalau nggak antre D, optre D. Tapi yang mana? Nah, dicari aja ya. Kedalaman yang mana? Ketinggian anak tangga yang mana? Ada yang masih ingat nggak? 56 apa? 57 apa? Nah, ingat. Ya udah. Lanjut 58. Jumlah maksimal anak tangga hingga ketemu bordes, hingga harus istirahat, itu yang mana? 12. 12. Bagian pertemuan lantai dan dinding seperti pada gambar di bawah ini disebut Flint. gampang. Flint. Pemasangan slab marmer yang simetris seperti pada gambar berikut ini disebut Matched. pernah Book nih. match. Oke, lanjut ya. Matched. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan lantai epoksi agar hasilnya baik adalah Screeding lantai. pemasangan parket. Ini juga gampang, secara zigzag seperti dalam gambar berikut disebut pemasangan secara Herringbone. Oke. Ban berjalan yang digunakan untuk menghantarkan koper di bandara maupun seperti yang digunakan agar manusia dapat melewati lorong di akuarium. SeaWorld maksudnya. Juga disebut sebagai Travelator. konstruksi loop karpet yang tepat digunakan pada area dengan mobilitas tinggi. Jadi banyak keinjek-injek. Seperti area staff di perkantoran adalah level loop, velvet loop, freeze loop, Saxony loop, atau yang mana? Saxony. Saxony. Yakin? Level loop. Nggak tahu, coba cari tahu kira-kira dari semua ini harus yang nggak gampang rebah, yang nggak gampang layu gitu ya. Kalau keinjek-injek orang banyak. Level loop. Or plush. Material berikut umum digunakan dalam campuran teraso kecuali gampang. Dedaunan kering. Ya, karena kamu bikin teraso bukan bikin kompos ya. Lanjut. Istilah boiserie yang menunjukkan panel kayu dengan profil yang dibuat menurut model Prancis. tertentu berasal dari bahasa Prancis. Prancis. Oke, lanjut ya. Fasilitas duduk dengan tipe bangket. Cocok untuk hal-hal berikut ini kecuali Di kolam renang. ya, No. kalau digunakan di kolam renang basah ya. Kalau di pinggir kolam renang baru kering gitu kan.
Tricky. Gambar yang menunjukkan posisi engsel di kanan adalah A, B, C, atau D. Oh, kanan. D. Ah, Engselnya loh, bukan ah, bukaannya. ah. Nih diuji lah kalian nih pasti yang masih sering kebolak-bolak di nomor 68 ini bisa kebalik juga. Ini ada di materi tangga. Tangga berikut dalam bahasa Inggris disebut tipe Curve. Kurve D. curve. Curve sebelah mananya ini? Enggak. Ayo. Half Ini landing. ini kalau nggak double winder, saya kasih clue. Kalau nggak double winder, half landing yang mana? Cari tahu. Half landing. Ini tadi udah sempat dijawab. Ini apa jendelanya? Awning. 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 Jendela yang terdiri dari 2 daun jendela melipat ke atas disebut jendela Hopper. Oh, no. Fold up. Fold up. double hung sash. Nope. Fold up. Mana? A, B, C atau D ini? D. Halo, ini aku masih bisa dengar teman-teman nggak ya? Ada, Coba Bu. tes. Ada yang ngomong? Halo. Tes, tes. Tes. Tes, Bu, tes. Bentar ya, aku keluar dulu. Oh my god. One, two. Sedengar itu Mas S? Mah. Ganti duit ya. Tes. Boleh ada yang ngomong nggak? Aku mau ngetes suara. Tes. Oke, udah kedengeran. Saya izin matiin kamera ya. Siapa tahu lebih kooperatif ininya. Zoom-nya. Tadi nomor, udah kelihatan teman-teman? Sudah, Bu. Oke, nomor 71. Yang mana tadi? Fold up. Oke, lanjut ya. Tipe-tipe jendela berikut menjorok keluar, kecuali B. A, B, C, atau D. B. Lupa ya? Oriel window yang kayak apa ya, Bu ya? B window kayak apa? Nah, berarti lihat di materi jendela. Ada yang mau nebak? Nomor 72. Yang tidak menjorok keluar apa kira-kira? Bow window. Oke, bicara lagi belum benar. Lanjut ya. Persamaan ceiling gypsum, kayu. Kan ceiling bisa dibuat dari macam-macam material nih. Dari gypsum, dari kayu, dari kain, dari metal. Persamaannya apa? Butuh penggantung. Butuh penggantung. Oke. Jendela berikut disebut jendela tipe Jersey Orchestra. Jersey. dalam hal perencanaan makro. Penempatan bukaan terhadap iklim. Jadi kan kita mau bikin rumah nih ya, merencanakan mau naruh jendela dan pintu dan lain-lainnya itu di mana gitu, berdasarkan iklimnya. Sebaiknya area yang mendapatkan matahari sore yang cenderung panas agar tidak lembab, yaitu A, B, C atau D. B, Bu. B. Ya. Agar penampilan suatu pintu tersembunyi atau tersamar dengan dinding sekitarnya, kita dapat menggunakan Hidden door. Oke. Kekurangan pintu dengan engsel pivot, yaitu, masih ingat engsel pivot kayak gimana? Atas bawah ya.
Jadi dia nggak nempel di dinding. Kekurangannya apa? Berat. Sulit mengontrol. Sulit mengontrol akustik atau berat? Coba. Kurang terlalu Berikut adalah jenis-jenis sensor. Ini berarti ada di materi pintu ya. Yang dapat digunakan oleh pintu otomatis. Kecuali boleh mas buka ya? Cijonga. A, B, C, atau D. Tes Nebak aja dulu ya. sensor. Dulu nebak. D, Bu. Oke, nanti dicari ya. Acuan. Lanjut. Agar pintu dapat menutup dengan sendirinya, dapat ditambahkan. Saya Gampang. tahu. Door lock. Door closer. Berikut ini adalah gambar engsel. Kupu-kupu. Piano. Kupu-kupu. Oke, nanti dilihat ya bedanya piano sama kupu-kupu apa sih? Mirip tapi bedanya di mana? Oke, udah itu aja. Kira-kira optimis dapat nilai bagus nggak? Belajar dulu. Atau susah? I don't know, but at least I tried. Gimana teman-teman? Kira-kira soal U-nya bisa ngerjainnya nggak? Bisa Insya kalau Allah, belajar, Bu. Bisa kalau belajar. Berarti tahu ya harus buka-buka materi sebelah mana ya? Oke. Jadwal UU Ilmu Konstruksi hari apa? Udah tahu? Jumat, Bu. Jumat tanggal 15 apa 22? 15. 22, Bu. Oh, 22. Oke, kalau begitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? No, Nggak ada yang mau ditanyain. Udah selesai dong kita mata kuliah ilmu konstruksi. not yet. Udah nggak ketemu-ketemu lagi dong sama tugas-tugas ilmu konstruksi. Hore, gitu ya. Nanti kalau naik ke Stupin, tinggal praktek deh itu semua. Cara menggambar denah, cara menggambar potongan, tampak, sudah dengan konsep kalian sendiri. Udah nggak gambar punya orang lain lagi, tapi menggambar ciptaan kalian, kreasi kalian sendiri. Jadi kalian sekarang udah punya ilmunya nih, misalnya mau bikin storage di bawah tangga karena udah ada latihannya di ilmu konstruksi, kalian nggak bingung gambarnya nanti di Stupin di semester berikutnya. Kalau naik semua ya, kalau tes semua, insya Allah lewat lah. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tutup saja perkuliahan ilmu konstruksinya. Semoga semester depan kita ketemu di mata kuliah yang nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Amin. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.